Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi bikum ma'i Mimin Fauziyah. Ana talibatul jami'ah wasmu jami'ati hiya jami'ati Syekh Nurjati al-Islamiyah al-Hukumiyah Syirbun. Insyaallah al-an uridu an atakallam 'anil al'ab al-lughawiyah. Wal mabahith fi hadzal video yakni at-ta'rif min al'ab lughawiyah wal hadfu min al'ab lughawiyah wa ahammiyatul al'ab lughawiyah wal mumizat min al'ab lughawiyah wa anwa'ul al'ab lughawiyah wal mabhas al-akhir yakni bentuk keterlibatan siswa dalam al'ab lughawiyah atau permainan bahasa dan juga peran guru di dalamnya. Insyaallah kita akan kupas secara tuntas di video ini. Pengertian permainan bahasa ini dikutip dari metode permainan-permainan edukatif dalam belajar bahasa Arab. Nah, pengertiannya adalah permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Nah, permainan bahasa ini bukan merupakan aktivitas tambahan untuk bergembira semata, tetapi permainan ini dapat digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari. Nah, permainan bahasa ini juga merupakan aktivitas yang dirancang dalam pengajaran dan berhubungan dengan kandungan isi pelajaran baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Wal mabhas asani yakni ma ahammiyatul al'ab lughawiyah, apa urgensi dari permainan bahasa? Nah, belajar bahasa asing berbeda dengan belajar bahasa ibu. Oleh karena itu, prinsip dasar pengajaran harus berbeda, baik menyangkut metode atau model pengajaran, baik materi ataupun medianya. Nah, dalam hal ini, permainan bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi urgensinya itu kalau diklasifikasikan ada 3, yaitu yang pertama diperlukan agar peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan dalam belajar. Yang kedua, untuk menepis persepsi negatif dari peserta didik terhadap bahasa Arab. Nah, yang terakhir, yang nomor 3, urgensinya adalah pembelajaran bahasa Arab lebih menyenangkan dan variatif. Wal mabhas as-salis yakni mal hadfu min al'ab lughawiyah. Nah, jadi tujuan dari al'ab lughawiyah itu bertujuan untuk memperoleh kesenangan dan juga keterampilan dalam berbahasa, baik dari menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, seperti itu. Jadi, dapat dikatakan misalkan gini, kalau misalkan ada unsur kesenangan tetapi tidak dapat melatih keterampilan berbahasa, maka permainan tersebut bukan permainan bahasa. Atau sebaliknya, misalkan seseorang atau peserta didik dapat mendapatkan keterampilan berbahasa yang 4 maharoh itu, tetapi tidak mendapatkan kesenangan, maka hal tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai permainan bahasa, karena permainan bahasa adalah yang pertama memperoleh kesenangan, yang kedua mendapatkan keterampilan dalam berbahasa, seperti itu. Nah, secara khususnya permainan bahasa memiliki 5 tujuan. Yang pertama, merangsang interaksi verbal siswa. Yang kedua, menambah kefasihan dan kepercayaan diri siswa. Yang ketiga, menyediakan konteks pembelajaran. Yang keempat, alat mengikis rasa bosan. Dan yang terakhir, sebagai alat pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan. Wal mabhas ar-rabi' yakni mal mumizat min al'ab lughawiyah. Jadi apa sih karakteristik dari al'ab lughawiyah? Apa karakteristik dari al'ab lughawiyah? Di sini saya sediakan beberapa poin. Yang pertama, karakteristiknya adalah dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa, yakni maharoh al-qiraah, maharoh al-kitabah, maharoh al-istima' wa maharatil kalam. Yang kedua, dapat
meningkatkan penguasaan unsur bahasa, yaitu baik dari segi kosakata atau tata bahasa. Yang ketiga, mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa pelajar. Yang keempat, memberikan peluang kepada siswa untuk berinteraksi dengan siswa yang lain, guru, dan materi bahasa. Yang keempat, dapat merangsang siswa untuk bertindak secara aktif dan positif serta dapat meningkatkan minat mereka. Yang kelima, melibatkan pelajar secara aktif baik dalam kelompok maupun kelas. Yang keenam, mempunyai petunjuk dan peraturan yang jelas serta mudah dipahami. Nah, yang terakhir dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar pembelajaran dapat dicapai secara objektif. والمبحث الخامس يعني ما أنواع الألعاب اللغوية, apa saja macam-macam dari permainan bahasa. Nah, tentunya dilihat dari segi kemahiran atau keterampilan dalam berbahasa, maka permainan juga terbagi menjadi 4. Permainan bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama, permainan bahasa penunjang kemahiran menyimak. Yang kedua, permainan penunjang kemahiran berbicara. Yang ketiga, permainan menunjang atau penunjang kemahiran membaca. Dan yang terakhir, permainan penunjang kemahiran menulis. Nah, di sini saya akan kemukakan beberapa contoh dari tiap-tiap penunjang kemahiran baik menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Nah, di permainan bahasa yang digunakan sebagai penunjang untuk kemahiran menyimak ada beberapa permainan. Ada misalkan permainan apa ini, apa itu, ada permainan kejar jejak, ada permainan kursi bernomor, ada permainan lakukan perintah, ada juga permainan kursi sahih wal khata'. Nah, sedangkan di permainan bahasa yang menunjang untuk kemahiran berbicara ada pulpen perkenalan, ada ular tangga, ada family 100, ada bola bermain, dan ada perkenalan diri, dan masih banyak lagi ya. Jadi bisa dicari di sumber-sumber terpercaya. Selanjutnya di kemahiran atau di permainan bahasa sebagai penunjang kemahiran berbicara, di sana ada beberapa contoh juga nih. Saya kasih ada contoh cahaya bertanya, kata berjajar, mengurai benda, mengurutkan cerita, dan masih banyak lagi. Di jenis permainan yang terakhir yakni permainan bahasa untuk menunjang kemahiran menulis, ada beberapa contoh permainan yaitu menulis harokat, menggandeng huruf, peti menulis, idiom game. Nah, di pembahasan selanjutnya ada apa sih dalam al-'ab lughawiyah? Nah, ada yang tahu? Oke, jadi sebenarnya gini ya, ketika kita menggunakan al-'ab lughawiyah, apakah guru bebas tugas? Tidak, tetapi guru tetap harus atau guru mempunyai peranan penting dalam penggunaan media pembelajaran, metode pembelajaran. Nah, di dalam al-'ab lughawiyah ini seorang guru memiliki 5 peranan. Yang pertama, sebagai perekam semua kegiatan dalam al-'ab lughawiyah. Yang kedua, sebagai pembimbing. Yang ketiga, membuat persiapan yang matang. Nah, misalkan alat-alat yang dibutuhkan apa saja, permainan bahasanya seperti apa, seperti itu ya. Nah, yang keempat sebagai motivator dan komentator. Nah, jadi jangan biarkan ketika misalkan di permainan anak tersebut kalah, lalu guru tidak memberikan motivasi, takutnya anak tersebut malah menjadi minder, seperti itu, insecure. Nah, dan sebagai komentator adalah untuk mengevaluasi atau untuk memberikan arahan bagusnya seperti apa. Nah, yang terakhir sebagai evaluator dari keseluruhan al-'ab lughawiyah. Nah, di pembahasan yang terakhir, kalau misalkan guru punya peran, lalu bagaimana sih bentuk keterlibatan siswa di dalam al-'ab lughawiyah? Oke, di sini berkenaan dengan keterlibatan siswa, aktivitas al-'ab lughawiyah bisa dilakukan dengan beberapa bentuk variasi kegiatan. Oke, jadi banyak bentuknya ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di bagian macam-macam al-'ab lughawiyah. Nah, menurut sini, paling tidak ada 6 bentuk kegiatan keterlibatan siswa dalam al-'ab lughawiyah, yaitu yang pertama ada
ansyitah jam'iyah. Nah, apa itu ansyitah jam'iyah? Yaitu kegiatan yang melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas. Yang kedua ada ansyitah al-majmu'ah, yaitu siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang ketiga ada ansyitah al-fariq, yang artinya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Yang keempat ada ansyitah sunaiyah, yaitu kegiatan al-lughawiyah yang dilakukan oleh siswa 2 orang. Yang kelima ada ansyitah fardiyah. Apa itu ansyitah fardiyah? Yaitu permainan yang dilakukan oleh siswa secara individual. Nah, yang terakhir ada ansyitah at-tijwal, yaitu kegiatan yang membiarkan siswa untuk meninggalkan tempat duduknya, bergerak secara bebas, mencari teman, data, pasangan, atau lainnya yang dibutuhkan dalam al-lughawiyah. Nah, jadi itu ya bentuk-bentuk keterlibatan siswa. Jadi tergantung dari cara kita memberikan permainannya apa, peraturannya seperti apa, apakah mujtama banyak ya, atau misalkan cuma dibagi 2 kelompok, atau misalkan cuma 2 orang, atau secara individu, atau misalkan 1 orang tapi harus kelayaran kemana-mana gitu, seperti itu. Alhamdulillah di pembahasan al-lughawiyah baik dari segi pengertian, tujuan, urgensi, karakteristik, peran guru dan juga keterlibat atau bentuk keterlibatan siswa di dalam al-lughawiyah telah selesai kita bahas di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima manfaatnya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.